Oke guys, balik lagi bersama saya Ilham Novrian Saputra, NIM 19017101. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Angkatan Sastra 1945. Yang pertama, saya akan masuk pada sejarah. Sejarah perjuangan bangsa mencapai klimaks pada proklamasi 17 Agustus 1945 beserta gejolak politik mengawali maupun mengikutinya, memberi pengaruh sangat besar pada corak sastra. Kuatnya corak karya sastra angkatan 45 tersebut begitu fenomenal, sehingga membedakannya dari sastra angkatan sebelumnya, dan dijuluki sastra kemerdekaan. Karya sastra angkatan 45 seolah memberikan nafas dan semangat baru dalam global sastra Indonesia. Latar belakang perubahan politik sangat mendadak pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 menjadi awal kelahiran karya sastra angkatan 45. Berawal dari reaksi terhadap sastra yang menghambat pada pemerintahan Jepang Indonesia, dan beberapa sastrawan Indonesia bergabung dalam forum Keimin Bunka Shidoso, pusat kebudayaan yang dijuluki Kacung Jepang. Baiklah, yang kedua, saya akan masuk kepada surat kepercayaan gelanggang. Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan global dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia-dunia baru yang sehat bisa dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak semata-mata sebab kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami tidak akan memberikan suatu kata ikatan buat kebudayaan Indonesia. Kalau kami berbicara tentang kebudayaan Indonesia, kami tidak ingat kepada melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan, tetapi memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai-bagai rangsang suara yang disebabkan oleh suara-suara yang dilontarkan dari segala sudut dunia dan yang kemudian dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menentang segala usaha-usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya pemeriksaan ukuran nilai. Revolusi bagi kami ialah penempatan nilai-nilai baru atas nilai-nilai usang yang harus dihancurkan. Demikianlah kami berpendapat bahwa revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai dalam penemuan kami. Kami mungkin tidak selalu asli yang pokok ditemui itu ialah manusia. Dalam cara mencari, membahas, dan menelaah kami membawa sifat sendiri. Penghargaan kami terhadap keliling masyarakat adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling pengaruh antara masyarakat dan seniman. Jakarta, 18 Februari 1950. Yang ketiga, saya akan masuk pada pengarang. Yang pertama, Khairil Anwar. Khairil Anwar lahir di Medan, Sumatera Utara 26 Juli 1922. Meninggal di Jakarta 26 April 1949 pada umur 26 tahun. Dijuluki sebagai binatang jalang dari karyanya yang berjudul Aku. Adalah penyair terkemuka Indonesia. Ia diperkirakan telah menulis 96 karya, termasuk 70 puisi, bersama Asrul Sani dan Rifai Apin. Ia dinobatkan oleh Haji Barullah Jas-in sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil lahir dan dibesarkan di Medan sebelum pindah ke Batavia, sekarang Jakarta, dengan ibunya pada tahun 1940, di mana ia mulai mengetahui dunia sastra. Setelah
mempublikasikan puisi pertamanya pada tahun 1942, Khairil terus menulis. Puisinya menyangkut berbagai tema, mulai dari pemberontakan, kematian, individualisme, dan eksistensialisme, hingga tak jarang multi-interpretasi. Karya-karyanya yang pertama, Deru Campur Debu tahun 1949, yang kedua, Kerikil Tajam, yang terampas dan yang putus 1949, yang ketiga, Tiga Menguak Takdir tahun 1950 dengan Asrul Sani dan Rifai Apin, yang keempat, Aku Ini Binatang Jalang, koleksi sejak tahun 1942 sampai 1949, disunting oleh Pamusuk NST Kata Penutup oleh Sapardi Djoko Damono tahun 1946, dan lain-lain. Yang kedua, Asrul Sani. Asrul Sani lahir di Rau, Sumatera Barat 10 Juni 1926. Ia meninggal di Jakarta tanggal 11 Januari 2004 pada umur 77 tahun. Ia adalah seorang sastrawan dan sutradara film ternama asal Indonesia. Tahun 2000, Asrul menerima penghargaan Bintang Mahaputra dari pemerintahan RI. Asrul Sani merupakan anak bungsu dari 3 orang bersaudara. Ayahnya, Sultan Marah Sani Syair Alamsah, yang di Pertuan Padang, Nunang Rao Mapat Tunggul Mapat Cacang, merupakan kepala adat Minangkabau di daerahnya. Ibunya, Nuraini binti Hitam Nasution, adalah seorang keturunan Mandailing. Karyanya yang pertama, Tiga Menguak Takdir, kumpulan sajak bersama Khairil Anwar dan Rifai Apin 1950. Yang kedua, Titian Serambut Dibelah Jodoh 7 1959. Yang ketiga, Ahdiat Kartamharja. Ahdiat Kartamharja lahir di Cibatu, Garut, Jawa Barat 6 Maret 1911. Meninggal di Canberra, Australia 8 Juli 2010 pada umur 99 tahun. Karyanya yang pertama, Polemik Kebudayaan, editor 1948, Ateis, novel 1949. Selanjutnya, saya akan masuk pada karakteristik. Yang pertama, revolusioner dalam bentuk dan isi. Yang kedua, mengutamakan isi dalam pencapaian tujuan yang nyata. Karena itu, yang ketiga, ekspresionis. Yang keempat, individualis. Yang kelima, humanisme universal. Yang keenam, tidak terikat oleh konvensi masyarakat. Yang ketujuh, tema yang dibicarakan. Selanjutnya saya akan masuk pada pelopor. Khairil Anwar 1922 sampai 1949 adalah penyair pelopor angkatan 45. Sajak-sajaknya tersebar dan dimuat di berbagai majalah dan surat kabar. Selanjutnya, karya sastra. Yang pertama, novel. Terdapat ada beberapa novel, yaitu Aki, Coret di Bawah Tanah, Dengan Mata Terbuka, Hati Nurani Manusia, Hikayat Petualang 5, Hikayat Putri Penelope, Perempuan dan Kebangsaan, Surabaya. Selanjutnya, cerita pendek. Anak Buta, Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Drama, Dr. Bisma Jibaku Aceh, Kejahatan Membalas Dendam Keluarga Surano. Karya terjemahan,
Acoka, cerita wanita termulia dari penciptaan kedua, 2 episode masa kecil, Ibu yang kukenang, Keju, Kereta Api Baja, perkenalan dengan Anton Chekhov, perkenalan dengan Guy de Maupassant, dan lain-lain. Selanjutnya, perbedaan. Yang pertama, bentuk atau struktur puisinya mengikuti bentuk atau struktur puisi baru seperti soneta, distinction, tersina, oktav, dan sebagainya. Puisi pada masa pujangga baru masih memiliki sifat semi mekiat, sedangkan puisi pada angkatan 45 puisinya adalah puisi bebas yang tidak terikat oleh pembagian bait, baris, dan persejakan. Yang kedua, angkatan pujangga baru memiliki pilihan kata-katanya diwarnai dengan kata-kata yang indah seperti dawangga, nan, kelam, bonda, dan sebagainya. Sedangkan puisi angkatan 45 memiliki ciri gaya atau aliran yang banyak dianut adalah aliran ekspresionisme dan realisme. Selanjutnya, yang ketiga, puisi angkatan pujangga baru memiliki ciri kiasan yang banyak dipergunakan adalah gaya bahasa simetris. Sedangkan pada puisi angkatan 45 memiliki ciri diksinya yang mengemukakan pengalaman batin yang mendalam dan mengungkapkan intensitas arti. Oke, hanya itu yang bisa saya dapat jelaskan. Jangan lupa pantengin terus channel saya ya. Bye bye.